guru. Melalui data valid mengenai kesiapan belajar siswa, seorang guru dapat menetapkan batas antara materi yang tidak perlu lagi diajarkan secara mendalam dan materi baru yang wajib diulas secara komprehensif. Selain itu, manfaat dari analisis ini adalah tersedianya data dasar yang kuat untuk melakukan diferensiasi pembelajaran, sebuah pendekatan yang kini menjadi pilar utama dalam kurikulum modern. Pendidik dapat mengelompokkan siswa secara fleksibel berdasarkan kesiapan kognitif mereka, sehingga intervensi pembelajaran dapat diberikan secara tepat sasaran. Siswa dengan performa awal rendah mendapatkan bimbingan intensif, sementara siswa dengan kemampuan tinggi diberikan pengayaan yang menantang. Ruang lingkup efek dalam analisis kemampuan awal. Untuk analisis kemampuan awal tidak hanya berfokus pada dimensi kognitif murni, seperti nilai ujian atau penguasaan materi pelajaran, tetapi juga menyangkut aspek psikomotorik, afektif, dan psikologis. Aspek pengembangan fisik dan psikomotorik, terutama pada tingkat pendidikan dasar, mempengaruhi bagaimana siswa berinteraksi dengan media pembelajaran dan lingkungan fisiknya. Mengabaikan aspek motorik halus dan kasar dalam analisis awal berisiko membuat rancangan tugas-tugas praktikum menjadi tidak realistis untuk dicapai oleh siswa. Secara akademis, pemetaan materi prasyarat mutlak dilakukan untuk memetakan kesiapan hierarkis dari suatu disiplin ilmu seperti matematika atau sains yang sifat strukturnya kumulatif. Kegagalan memahami konsep dasar pada materi sebelumnya dipastikan akan menghambat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada materi baru yang lebih kompleks. Melalui penelusuran aspek akademis ini, pendidik dapat mendeteksi keberadaan miskonsepsi sejak awal sebelum kesalahan berpikir tersebut mengakar dan mengganggu penalaran siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data kemampuan awal. Untuk memperoleh gambaran yang valid mengenai kemampuan awal siswa, pendidik dapat memanfaatkan kombinasi teknik, penilaian tes maupun non-tes secara variatif.
Baik, terima kasih ya. Saya absen dulu ya. Ahmad Basar Muttaqin. Hadir Pak. Aidillah Putri Ayu. Hadir Pak. Armaya Prasenja. Hadir. Hadir Pak. Cindy Patikasari. Hadir Pak. Dea Ananda Boru Ginting. Ade Kurniawan. Laurena Anatasha. Hadir Pak. Mahfuzah. Hadir Pak. Maulana. Hadir Pak. Hadir Maulana. Mozia Fadila. Hadir Pak. Mozia Fadila. Kok ada dua di sini? 10 dan 11. Hadir Pak. Ntar ya, saya kirim di grup. Nama dirimu kok muncul dua di sini? Kalian 6C kan? Iya Pak. Sudah. Ya, kok handphone lah laptopnya. Ini tadi kelompok berapa aja? Kelompok 8 dan 9 Pak. 9 ya. Besok ada dosen yang ini, yang nggak datang, Pak apa ya? Pak Syahrin kan? Kami nggak ada masuk ke pesantren Pak. Hah? Nggak ada? Kami nggak ada Masuk Pak. Pak. Oh, pasien nggak ada ya? Nggak ada Pak. Pak Win? Nggak ada juga Pak. Oke lah, ntar sambil kok tiba-tiba ini saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawannya tadi ya. Jadi dalam proses pembelajaran, tes awal pembelajaran itu penting untuk dilakukan walaupun tidak mesti harus setiap waktu dan saat ketika kita mau memulai proses pembelajaran. Yang dinamakan tes awal pembelajaran itu berarti kita melakukan suatu kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak terkait materi yang akan disampaikan. Mengapa ini penting? Tentu dengan tes awal ini, tahulah kita mana anak yang sudah memiliki persiapan belajar sebelum memasuki kelas dan mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan anak yang dia peroleh di luar kelas. Anak-anak ini yang belajar, tak semua dia memadakan pengetahuannya itu diperoleh dari gurunya di sekolah. Siapa tahu anak yang pintar, anak yang cerdas,
orang tua yang selalu mengarahkan untuk membaca, untuk mendengarkan pengetahuan, walaupun di rumah melalui flash privat atau melalui kegiatan majelis taklim dan kegiatan sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut, kita tahu, anak ini rupanya udah untuk pengetahuan tentang sejarah kelahiran Nabi, segini, dengan poin segini. Ini anak ini sama sekali tidak tahu tentang rukun sholat. Ini anak ini sama sekali tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan ibadah sholat. Nah, dengan demikian, maka dengan adanya ini kita berubah mindset kita bahwa anak yang pintar itu bisa saja dia lebih unggul di kelasnya karena memang dia memiliki sisi kemampuan yang dia miliki secara bawaan, yaitu IQ-nya. Namun ada anak yang biasa saja, dia bisa mengimbangi kawan-kawannya karena dia memiliki persiapan awal sebelum masuk kelas. Artinya, dia tuh belajar bukan semata-mata karena suatu kewajiban dan rutinitas di kelas, tetapi memang betul dia pengen tahu, pengen belajar tentang suatu hal. Nah, inilah yang membedakan anak yang mau belajar dan anak yang mau sekolah. Bisa dipahami? Kalau anak yang mau belajar berarti orang yang selalu memperoleh dan menimba pengetahuan di mana saja pun berada. Dia tidak memandang bahwa belajar itu hanya di kelas dan mendengarkan 100% pengetahuan itu hanya dari gurunya saja di sekolah. Tetapi dia mau membaca, mau bertanya, mau mendengar dari kegiatan majelis taklim lain dan sebagainya. Nah, setelah kita peroleh tes awal ini dan kita petakan, dari sini tak boleh kita lagi memilih dan memilah, ini anak pintar, ini anak cerdas. Tidak. Dengan begini kita sudah berubah mindset kita, bahwa anak ini memiliki persiapan maksimal sebelum masuk kelas. Itu yang kita tanamkan. Bukan kita katakan dia, ini anak pintar, bukan. Tak selamanya anak pintar tuh tahu. Kalau nggak belajar ya. Tapi kalau anak yang belajar, pasti dia tahu. Setelah itu, setelah melakukan awal pembelajaran, lalu kita masuk pada tahap yang berikutnya. Tahap ini kenapa? Memberikan materi sesuai dengan apa yang telah kita evaluasi dan tes kemampuan materi yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita memberikan materi ini, sama halnya ketika kita memberikan materi di luar sebelum kita melakukan pretest atau tes awal. Nah, setelah itu kita memberikan materi seperti biasa, melakukan tanya jawab. Kalau Anda melakukan diskusi, silakan melakukan diskusi. Kalau Anda melakukan demonstrasi, silakan. Nah, namun hal yang terpenting adalah ketika selesai lalu ditutup dengan post test. Selama ini kegiatan evaluasi di kelas atau di sekolah itu hanya berkenaan dengan post test. Kasih materi, setelah dikasih materi lalu ditutup dengan evaluasi atau memberikan tes kepada anak-anak dalam bentuk soal. Multi choice kah, atau tugas kah, atau uraian dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan post test dengan menambahkan jumlah item pertanyaan dengan jumlah tidak terlalu maksimal, tidak terlalu banyak, lalu kita bandingkan nilai yang mereka anak-anak peroleh hasil dari pretest dengan post test. Kalaulah ada anak yang memiliki perubahan dari nilai tersebut, di sini akan muncul penilaian dari kita. Saya ulangi, kalau ada perubahan dari nilai yang mereka peroleh dari post test, dari pretest dengan post test, berarti ada suatu perubahan. Perubahan bisa positif, bisa negatif. Kalau perubahannya naik dari 30 pretest ketika post menjadi 70, berarti anak ini berhasil.
menguasai dan memahami apa yang kita sampaikan. Namun, ketika perubahan itu menurun dari 30 poin, ketika proses menjadi 15, berarti dia tidak memahami dan tidak serius mengikuti proses pembelajaran. Itu. Jadi sekarang ada anak-anak ini, karena dia merasa sudah tahu, sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca, sudah banyak bertanya sama siapapun, dia merasa egonya lebih, aku jauh lebih tahu, aku duluan tahu, aku lebih pintar. Karena aku sudah belajar, sudah bertanya, sudah mengikuti ini dan belajar membaca di rumah dan belajar di rumah. Lalu dia acuh tak acuh terhadap apa yang materi disampaikan oleh gurunya. Disinilah sekarang kita harus tekankan moral anak itu. Ini moral. Ada orang karena udah merasa tahu, dia tak peduli kalau disampaikan. Karena dia merasa dia udah lebih dulu tahu. Nah, jadi ketika merasa lebih tahu, akhirnya anak-anak gagal. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya pre-test dan post-test. Jadi jangan setiap waktu dan setiap hari dilakukan pre-test dan post-test ini. Dimixkanlah atau diganti-ganti dengan kegiatan evaluasi lain dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya supaya tidak monoton dan supaya tidak bosan juga. Kalau setiap harinya kita masuk, setiap hari ada kuis, setiap hari ada post test, setiap hari ada, bosan juga anak. Ya, sesekali kita ngajar itu dengan banyak metode, dengan strategi, dengan hal baru. Jadi anak itu tidak bosan. Tantangan guru saat ini ketika mengajar tuh sulitnya meng apa nih, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kalau yang ributnya dari dulu anak-anak tuh ribut dalam kelas. Anda pun ingat dulu kayak mana di sekolah, bercanda dengan kawan-kawannya karena mencandai Anda lagi serius belajar lalu dilempari sama kawan yang menggunakan kertas atau benda lainnya. Itu hal wajar. Tergantung bagaimana cara guru mengkoordinirnya. Jadi sekarang ada yang guru tak tahan, ada yang ditahan-tahankannya. Jadi kalau semakin banyak kita teori yang kita kuasai, maka semakin banyak peluang yang kita gunakan kepada anak-anak untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, tadi ada pertanyaan terkait masalah karakter. Tadi kan sudah saya singgung kan, tadi ada bertanya tentang karakter. Jadi di dalam kegiatan proses pembelajaran itu, karena semua kan udah kita rencanakan pula kan, baik dalam tahap prota, prosem, kemudian juga dalam RPP. Di sana dicantumkan juga tentang karakter anak. Jadi bercerita tentang karakter anak ini itu ada bicara hal substansi dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan kita tidak hanya berbicara tentang anak ini paham atau tidak, tetapi anak ini sudah memiliki penguasaan, sudah dididik betul tentang akhlak baik dan akhlak baik atau akhlak yang tak terpuji, sehingga dia bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Nah, kadang ada anak udah tahu ya dia mana baik dan mana buruk, tapi dalam kehidupan dia kadang kita jengkel. Nah, disinilah perlu kita melakukan tindakan persuasif, pendekatan yang baik kepada anak-anak. Ingat ya, mendidik karakter anak itu tak semudah memberikan materi kepada anak. Kalau memberikan materi, udah selesai itu. Penting ajarkan dengan metode sarana prasarana yang baik, yang cukup. Dah, tanya mereka. Ada yang paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang belum paham, anaknya belum paham, biar bapak ibu ulang. Tapi kalau karakter, dia muncul di dalam kehidupan dia. Karakter itu banyak faktor yang mempengaruhi dia baik dan buruknya. Bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan dia, di lingkungan tempat dia bermain dan sosial. Kemudian bagaimana lagi? Di rumah. Jadi, yang namanya pendidikan itu tak bisa diharapkan hanya dari sekolah. Jadi sangat keliru kalau seandainya ada yang beranggapan bahwa sekolah itu satu-satunya tempat mendidik anak.
Padahal di sekolah hanya 8 jam, bahkan ada yang 5 jam. Selebihnya di mana dia? Di rumah. Selebihnya di mana? Di masyarakat. Selebihnya di mana? Di lingkungan, di tempat bermain. Jadi banyak faktor anak itu baik dan buruk. Ada juga sekolah yang biasa saja, sederhana saja. Tapi anaknya baik. Kenapa anaknya baik? Jadi faktor dia menjadi baik dan memicu dia baik bukan karena dari sekolah itu saja, tapi didukung oleh keluarganya. Tapi ada juga sekolah yang bagus, tapi anaknya nggak begitu baik. Kenapa? Bukan karena sekolah yang mengajarkan nggak baik, tapi dari rumah itu memicu dia melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, bisa dipahami ya? Oke, baik, selanjutkan absensi ya. Maisarah baru simbolon. Hadir, Pak. Miskania Suci. Hadir, Pak. Muhammad Pak. Hadir. Nabila Syaharani. Hadir, Pak. Nazwa Aulia. Nurlina Muktamida. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Antika. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hafizah. Hadir, Pak. Nurul Izzati. Hadir, Pak. Nurul Khairani. Hadir, Pak. Rahma Yulia. Izin, Pak. Ada acara, Pak. Ada rapat katanya, Pak. Oh ya, Rahmatan Aulia Lubis. Hadir, Pak. Rizka Marita. Hadir, Pak. Rizky Alfi Syahrin. Hadir, Pak. Sidi Abdulkari. Hadir, Pak. Zakaria hadir. Zakaria hadir. Sri Wulan. Diola hadir, Pak. Sarisa hadir, Pak. Silvira. Hadir, Pak. Hadir. Sarisa Tania Putri. Hadir, Pak. Viola Kolbi. Hadir, Pak. Hadir. Zakaria. Sarisa hadir ya, Pak. Zakaria hadir. Hadir ya, Pak. Sonita. Alif Al-Hafiz. Pak Sonita udah Muhammad dan Pak hadir, Pak. Alif Al-Hafiz ada. Sarisa, Pak. Sarisa Tania Putri, Pak. Hadir. Alif Al-Hafiz ada. Dia Permatasari. Dia izin, Pak. Dia Permata izin. Hasan Muzaki. Ihsan Muzaki. Khairun Nisa. Buruk Sembiring. Hadir, Pak. Hairunisa hadir, Pak. Dia Agustina. Hadir, Pak. Emperi Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Maya Susi Hefida. Hadir, Pak. Muhammad Arifin. Hadir, Pak. Muhammad Arifin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Nina Naomi Hafifah. Hadir, Pak. Ayu Indah Sari. Hadir, Pak. Salsabila Anggraini. Hadir, Pak. Muhammad Anju. Hadir, Pak. Hadir. Sabelina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siti ada Sabelina. Hadir, Bapak. Rahayu. Hadir, Pak. Sonita. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Baik, silakan. Hadir, Pak. Eh, Pak, sebelum lupa juga seruan dari hadir.